Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel Tanya Pak Dosen. Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan, Pak, gimana cara membuat daftar isi yang benar? Apakah pakai cara manual atau ada cara otomatis? Oke, sebelum masuk ke situ mari kita bahas. Nah, untuk daftar isi ini wajib bagi teman-teman yang membuat makalah, skripsi, ataupun proposal, ataupun tugas lainnya. Kadang-kadang kita perlu yang namanya daftar isi. Kalau misalkan jumlah halamannya banyak, ya ini contohnya halamannya hingga 132. Wow, ini pasti halamannya juga banyak ya. Nah, itu maka kita perlu mengaturnya. Kalau kita menggunakan cara manual, ada kemungkinan yang pertama tidak rapi ya. Dapatkan lihat di sini ini tidak lurus, tidak rapi ya. Pasti ini mengurangi nilai dari makalah kita yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan manual, misalkan terjadi penambahan yang namanya revisi atau namanya skripsi makalah ataupun proposal, kadang-kadang setelah dikoreksi itu ada revisi, entah itu penambahan halaman atau pengurangan halaman. Nah itu kalau misalkan ada penambahan halaman, pasti salah satu dari sini itu akan diganti. Misalkan 7 jadi 6. Nah, maka kalau misalkan halaman ini aja diganti, otomatis dari 7, 14 semua sampai sini akan diganti secara manual. Susah juga ya. Maka dari itu kita jangan takut, ada caranya, yaitu dengan cara otomatis dan semuanya ada di Word kalian. Penasaran gimana caranya? Simak video ini sampai habis. Oke, sebelum lanjut ya, nanti ada dua kondisi yang bisa teman-teman temui atau yang teman-teman temui. Yang pertama, kondisi makalah skripsi proposal itu buat dari nol atau belum buat sama sekali. Yang kedua, kondisi makalah skripsi atau proposal itu sudah jadi. Ya, nanti ada dua kondisi, cara pembuatannya ya tidak sama ya, cuma beda penataan. Nah, untuk video kali ini kita bahas dulu yang makalah skripsi atau proposalnya buat dari nol ya. Oke, kalau misalkan kita buat dari nol, yang kita siapkan yaitu adalah subbabnya. Pastikan kalian sudah mengetahui subbabnya. Misalkan di sini nanti subbabnya ada, misalkan ya, latar belakang, lalu rumusan ya, atau mungkin gini aja, misalkan bab 1 ya, pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 misalkan metode ya, metode. Nah ini lalu di sini ada subbab lagi, tulis saja subbabnya dulu semuanya. Pendahuluan, di sini ada latar belakang ya, belakang, lalu rumusan, lalu tujuannya. Jadi kalian tuliskan dulu semua subbab di makalah, skripsi atau proposal kalian. Kalau sudah, langkah selanjutnya misalnya ini semua sudah ya, kan sudah sampai sini. Dasar teori, misalkan yang pertama pengertian media, misalkan pengertian belajar ya. Oke, misalkan sudah, yang pertama kita blok salah satu, yang bab dulu ya, bab 1 dulu. Setelah itu kalian pilih menu home ya. Setelah itu kalian pilih di sini yang heading, stylenya pilih heading 1, klik seperti ini. Oke, kalau sudah, kalian rubah fontnya sesuai dengan aturan penulisan, misalkan Time New Roman selalu 12 atau 14, lalu mungkin bold seperti ini, lalu warnanya hitam. Oke, seperti ini ya.
Nah, misalkan contoh ini. Kalau sudah, ini kalian ini format painter ya, format painter, kalian klik, saya itu kalian blok bab 2, lalu format painter lagi, kalian blok bab metode, bab 3, seperti ini. Nah, tandanya kalau berhasil gimana? Di sini, maka akan headingnya akan muncul bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau misalkan ini munculnya dari mana, misalkan belum ada, itu munculkannya di menu view, saya itu aktifkan navigation pane. Nah, maka di sini headingnya akan muncul. Nah, langkah selanjutnya, di sini kan latar belakang ya. Latar belakang, kalian blok, kembali ke home, lalu kalian pilih yang heading 3 ya. Heading 2, saya itu kalian rubah ukuran fontnya, jenis fontnya, environment, warnanya hitam. Lalu di sini kan ada AB gitu ya. Kalian aktifkan numbering yang ini. Oke, seperti ini latar belakang ya. Oke, masukkan ke sini. Oke. Kalau sudah, di sini kita format painter, kita blok yang bawahnya seperti ini. Nah, maka kalau berhasil tandanya apa? Maka bagian sini akan muncul heading bab 1 A, B, C. Nah, ini enaknya apa? Nanti manfaatnya sangat banyak sekali selain buat nomor halaman daftar isi otomatis ya. Kalian untuk menuju misalkan di sini ini kan, ya. Nah, kalian misalkan dari bab 1 ke bab 2 tinggal klik aja seperti ini. Persembahan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal klik, maka nanti akan menuju ke halaman ini. Jadi misalkan bab 3 itu di halaman 100 gitu ya. Ketika saya klik ini, klik bab 3, maka otomatis akan menuju ke bab 3. Misalnya ini klik, naik gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini ibaratnya ya, kalau di website itu link ya, navigasi. Ketika diklik menuju ke halaman tersebut. Oke, di sini lakukan hal yang sama pada bagian ini, bab 2 ya. Ini diblok dulu, format painter, lalu di sini di blok seperti ini. Nah, kalau misalkan DE, ini klik aja, mulai yang baru. Non dulu ya. Non, ya. Setelah itu aktifkan lagi yang baru. Nah, lalu klik seperti ini. Oke, gitu ya. Untuk subbabnya lagi, kalian lakukan hal yang sama seperti membuat yang ini. Oke, lalu gimana untuk membuat ini daftar isi? Caranya mudah. Kalian menuju ke halaman yang nanti dibuat daftar isi, misalkan seperti ini, di sini ya. Kalian klik menu reference ya, klik menu reference. Saya itu kalian klik table of content. Nah, di sini ada automatic table 1, automatic table 2. Kita buat aja yang automatic table 1. Klik aja. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Ini kontennya bisa kalian ini ya. Kan daftar isi gitu ya, atau kalian hapus enggak apa-apa, tapi ya kalian sesuaikan dulu halamannya ya, bukan halamannya, jenis fontnya ya. Nah, ini misalkan Times New Roman warna hitam. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian mengadakan penambahan, ini kan cuma sampai bab 2, ternyata di bab 3 itu perlu ada lagi, misalkan ini ya, saya copy paste seperti ini. Nah, maka di sini nanti otomatis akan nambah. Kita tidak perlu ngetik-ketik lagi. Kok belum ada? Nah, ini kita perlu melakukan update. Caranya diklik update table, lalu pilih yang update entry table ya. Setelah itu klik OK. Nah, maka otomatis di bagian bawahnya akan nambah seperti ini ya. Dan ini kan halaman 2 ya. Misalkan ternyata itu perlu penambahan atau pengurangan halaman, misalkan di sini
Di sini nambah halaman, ternyata bab 3 itu sudah halaman 3 ya. Kita enter ke halaman 3. Sekarang di sini kita cek, ini masih 2 ya. Nah, ini kita klik update table, pilih update page number only. Klik. Nah, maka di bagian akhir akan berubah menjadi 3. Oke, gitu ya. Gimana menurut kalian? Kira-kira mudah atau sulit ya kira-kira? Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas cara membuat tab daftar isi otomatis jika makalah, skripsi atau proposalnya sudah jadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.